gini ya Bang Japet ya. Oh ya udah begitu berarti ya guys. Dulu tuh, belum. Dulu tuh paling yang saya nggak bisa lupain itu makan satu piring itu berapa orang itu bersama itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya dulu yang nggak bisa dilupain itu sabun saya hilang. betul, itu bukan kabar Bang Japet juga, saya pun sama. Sampai sempak hilang, celana hilang, sarung pun hilang, gitu udah biasa gitu. Tapi kalau dulu mah jujur hilang tuh kayak kesel gitu kan. Tapi setelah kesini saya pikirin oh iya mungkin kan ya memang disitulah kebersamaan kita mungkin kan di situ gitu. Insya Allah kita ikhlasin dulu memang. Ya betul. Sudah harusnya begitu ya. Betul, tapi emang udah. Pas ketika kita lepas dari sana kita dapat banyak pelajaran ya, banyak terus banget. kita enggak bisa hidup lebih baik ya. Betul. Terus apa namanya? Masalah almarhum nih, ke almarhum ya, almarhum Ya. Bapak. Memang kan beliau seorang yang apa namanya? Yang gagah ya. Kalau menurut saya guru nggak ada duanya deh kalau dibanding-banding ya. Ini orang tua kita juga. Orang tua kita lah. Terus Yang dari- apa namanya? Yang paling berkesan dari almarhum itu apa? Yang dari berkesan dari beliau sih saya cuman satu ya. Ingat yang pasti ingat lah yang diberi itu. Tolong jangan sampai lupakan beliau, istilahnya gitu kan. Jangan kalau udah lepas dari situ jangan sampai lupa ke situ gitu kan. Silaturahmi lah intinya makan gitu. Dan kedua, kalau emang ini juga almarhum udah nggak ada gitu kan, cuman satu minta doanya itu aja yang saya. Amin. Jadi intinya mah ya selepas kita dari Yayasan Anaja Iya. itu kita Jangan sampai lupa lah, putus silaturahmi ya. Betul. ya, karena yang memang sekarang tinggal di sana itu tetap ya tanggung Betul, jawab kita tanggung ya, jawab kita. saudara kita ya, adik Betul. kita ya. Andaikan kita memang tidak ada rezeki lebih, tetap kita silaturahmi ke sana. Betul. Itu yang paling utama. Kembali ke Bang Leo nih, Bang Leo. Bang Leo, Iya. ini cantik sekarang. Cium dulu sini. Kalau nggak kosan gua tadi. Cerita-cerita tuh kali Apa ya? Cerita apa ya? Kalau kan gua bilang kalau buat cerita tuh memang nggak ada habisnya. Cuma kalau untuk almarhum yang berkesan itu kalau lagi disuruh mijit, masya Allah. Maaf ya, tebal banget kulitnya itu. Padahal udah keluar Beliau pintu kurat bekerja ya, keras, sampai belum bekerja kerasa keras. ya. Nggak kerasa. Udah kerasa apa belum? Kata dia. Ya Allah, udah kencang banget ini dalam hati gua ini. Ya Allah. tapi baik kan kalau habis mijit dapat. Oh pasti. Cuma itu berkahnya loh. Berkahnya. Berkahnya loh. Sama ini kalau ngomongan itu. Mendidik, omongan itu benar-benar mendidik. Sekali ngucap itu sebenarnya pendidikan memperhargai buat kita itu. Rasanya ya, rasanya setelah saya udah selesai kan, benar-benar pas apa yang diomong itu benar-benar nggak meleset. Jadi kita ini vakumnya itu selama yayasan taruhlah buat pribadi saya itu 6 tahun ya. 6 tahun itu vakum, jauh sama dunia pergaulan luar. Selalu mengantisipasi almarhum bapak itu bilang hati-hati sama dunia luar. Kalian ini terlalu vakum dengan dunia pendidikan agama. Kalau sudah masuk ke dunia luar itu beda lagi dunianya, pergaulannya. Tapi karena kita memang labil ya, dulu kita labil setelah sekolah, ya ada terpengaruh sedikit. Tapi untungnya karena kita punya background lah, kita punya background. Ada pondasi lah ya. Ada pondasi, kita ingat lagi ya Allah, ada pondasi. Intinya sih bersyukur aja, selalu mengingatkan itu. Terus masih ke pantau sih kadang-kadang kalau ingat. Untuk melenceng ya alhamdulillah enggak, selalu masih kepantau aja, jadi masih selamat lah ya. Alhamdulillah. Segen ya buahnya. Iya, Tapi pernah dijeburin empang? alhamdulillah belum pernah. Oh, belum pernah. Kalau nyeburin sih pernah. Jadi lucunya itu apa ya? Malam-malam ya, sama ente ya Pak. Jadi Aneh yang diceburin. Aneh. Aneh. Jadi itu ada tuh buat anak kecil namanya si Toing ya, Iya. si Toing gitu kan. Serabi. Iya, inget banget. Nah kita lagi lapar ya kan, duit kagak punya, Indomie nggak punya. Dia pada teriak serabi. Cuci piring berdua, piring bawa ke dapur, sepi nggak ada apa-apa ya. Malu kan. Sumpah pada ngeliat jendela itu ngapain tuh orang? Aku bawa piring. Aduh. Gua cari tuh orang dapur itu dicemplungin kayak gitu. Besok kemana datang marah-marah. Tapi ya udah lucu aja tuh kenangan lucu kan. Tapi inget gak waktu mandi berdua? Oh enggak sempat. Oh enggak sempat. Ah perasaan pernah gitu kan udah mandi berdua. Tapi yang lebih tahu lagi nih putranya dari almarhum Bapak Haji Ahmad ya, Bang Ubus. Bang Ubus mungkin sudah hampir berapa tahun ya Bapak nggak ada itu? Kurang lebih 8. Kurang lebih 8 tahun ya. Yang lebih tahu lagi dia mungkin apa sih sosok beliau itu seperti apa, terus ada pesan dari beliau itu seperti apa gitu buat Bang Ubus, apa buat nerusin apa pendidikan anak dia, bagaimana gitu. Jadi Cerita pengen dong, tahu nih, kalau Bapak Haji kan kalau mendidik anak asuh yayasan seperti ini. Nah kalau ente kan anak
kangen ya. Ah. Anak yatim juga sekarang beli anak yatim. Kreatif, ada kreatif juga ya. Gimana tuh? Ada nggak perbedaan tuh almarhum bapak tuh cara mendidiknya gitu? Beda. Beda ya? Beda banget. Kalau sama anak beda banget, lebih beda. Tapi tetap lah namanya tanggung jawab buat anak-anak yayasan itu tetap dididik hal, apalagi adab ya. Itu terutama gitu. Nah, kalau saya mah nih jujur aja, anaknya nih pada sama orang tua tetap segen, ngobrol nggak berani, deket aja nggak berani, paling cuma sekedar doang. Ya kita aja sebagai anak yayasan kalau ketemu dulu aja kita kabur ya. Kabur. Baju. Segen, udah pasti segen. Segen. Tapi tetap bahasanya beliau itu emang orangnya lebih banyak diem. Lebih banyak diem, kita aja kalau ketemu sama beliau itu, sama Baba, itu seminggu bisa 2 kali. Karena kesibukan ya. Karena Yang saya kesibukan, tahu sih begitu. karena punya tanggung jawab. Banyak Anak-anak. tanggung jawabnya ya. Banyak tanggung jawabnya sama anak-anak. Kan pengelola yayasan kan yang sibuk juga Ah. kan. Beliau orang baik ya mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Amin. Orangnya kebanyakan orang nggak tahu ketika beliau di luar yayasan. Aktivitas lah. Sosialnya yang begini buat kita. Mantep, peduli sama orang-orang. Barokah. Dikenal sama para ustadz pun, sahabatnya pun kayak gitu. Iya. Babu tuh orangnya orang baik, sosialnya tinggi sama orang-orang. Saya juga Peduli. waktu main kerangkas itu waktu itu kan, Ah. saya bilang orang Rangkas tuh manggil saya, dari mana mas? Dari masih Jakarta lah gitu kan, di mana? Ya masih nggak dari Bintaro, semua saya tinggal di yayasan mana? Yayasan Ngaji. Kenapa bapak kayak Haji Ahmad Madun nggak? Wah, dulu itu bang, ternyata seorang sosok Baba Haji itu memang benar-benar terpandang di sana kan. Oh di sini aja dipandang, gimana di sana? Saya bilang gitu. Intinya luar biasa, luar biasa. Mantep. Beliau tuh ya walaupun yang kita tahu tuh orangnya galak, bahasanya kan diem, ya kan, sama senyumannya kayaknya Mahal. Susah. mahal susah. Enggak galak sebenarnya Bang. Ah. Tegas. Tegas. Cuma pada dasarnya hatinya kita akuin. Dia orang baik mau gimana pun. Nggak munafik bahasanya walaupun kita anak jarang ngobrol. Ya segen lah, bahasa segen gimana sih? Minta duit aja nggak berani. Tapi sekarang minta duit gope 1.000 sampai kita SMA ngerasain bahasanya berani minta duit kasih 1.000. Tapi udah terima. Dalam arti kita terima apa? Lu jangan nikmatin harta hasil dari orang tua lu. Coba lu nikmatin hasil dari lu sendiri. Maksudnya kayak gitu. Kita nggak dimanja hidup. Nggak dididik ya. Dididik benar-benar keras. Kan kalau orang-orang sekarang kan ngerasa bapaknya besar, Besar. anaknya nggak mau. Enggak, bapak gua mah kecil terus. Mau kemana? Iya. Jangan ngomongin gua dikurus ini. Anak yatim gua punya bapak. Anak yatim gua punya Apa bapak. tuh keluar lah itu? Kamu juga jangan kesono juga, belum tak kurus kecil, aduh. Tapi kita memang dari kecil nggak pernah dididik manja kayak gitu. Sering-sering bahasanya kayak tadi kita bilang tuh seminggu bisa 2 kali ketemu. Itu dari kecil, bukan ketika kita Ya, dewasa. saya juga ngerasa pribadi waktu di yayasan aja ketemu kan, Ah. sekali ketemu panas dingin. Iya, Bawa baju. sama. Mantap beliau. Apalagi kalau beliau lebih menonjol hal ngajarinnya hal keadab. Adab sih. Adab lebih menonjol. Iya. Pokoknya Pokoknya dulu itu kita nih pakai celana pendek aja, oh udah pasti habis. habis deh. Dia kalau udah bawa rotan itu, oh udah. Iya benar ya, yang pendek. Bonggol-bonggolan Iya, ya. bonggol ya. Bambu Celana kecil. pendek bambu loh ya kecil. kan, nggak sopan. Kalau Di mana itu sekarang itu Bang Gubus? Bonggolannya Masih ada nggak? ada. Kalau ada saya pengen. Sama kita ada. Bonggolannya masih ada. Jadi kalau ada yang perang sekarang kan yang lagi ini katanya Palestina. saya mau bawa ke sono pada diem itu. Karena dulu itu jangankan diambil baru ngomong aja orang pulang itu kita diem. Tapi secuek-cueknya Baba, sediem-diemnya Baba ketika kita tahu nih sayangnya Baba ke kita waktu masih kecil gitu sampai kita gede. Ketika kita sakit tidur di kamar sendiri, tapi tiba-tiba kita mendusin tengah malam, itu beliau ada di samping nemenin. Itu kita tahu tuh. Sampai namanya masih kecil ngerasa ya Allah, ternyata punya bahasanya orang tua yang banyak diem gak banyak ngomong sama anak. Ternyata ketika anak sakit, rasa sayangnya tuh benar-benar ditunjukin. Bahasanya sampai dipijetin gitu, pura-pura tidur ya kan, itu di situ tahu. Oh. Sampai-sampai namanya kita belajar dengan cara sendiri. Belajar gimana? Gimana sih cara bapak kita tuh ngejalanin hidup? Kita belajar dari situ. Iya benar. Tahu sendiri kan, orangnya sederhana banget kan? Sederhana. Sederhana banget. Beda. Pakai sarung gitu aja. Kaos oblong ya kan? Kaosnya kaos oblong ya. Gitu. Apalagi keluar celana Nggak panjang. ketahuan itu kiai. Nggak Tapi ketahuan Bang itu Gubus kiai. ya, masalah yayasan itu ya. Dari sebenarnya itu dari tahun berapa sih itu didirikan terus memang karena Babaji almarhum itu banyak apa sih namanya, banyak bandanya kalau kata orang Betawi ya, banyak bandanya dia terus ada saudara atau tetangganya udah bangun yayasan atau gimana. Itu awalnya bisa dia berdirinya yayasan itu perjuangan beliau seperti apa ya? Itu pasti panjang ya. Karena kita dapat cerita hal kayak Maaf, gitu. sebentar. Itu bangku keluarin aja deh. Si Ipul panggil dah, ngapain sih di dalam aja Ipul? Ini sudah ngumpul bareng sih. Iya, Kita benar. salah satu Iya, masih benar. angkatan ya kan? Ah. Selalu nih, mungkin dia juga masih mau ada Dia- cerita. Dong. Dia ngumpet dulu dari kemarin. Iya, cerita Dari cerita. dulu. Dari kemarin.
panggil itu bangunnya kalau Pur, ya assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. kita nih. Salaman dulu ya kan, salaman Ini nih. mulu. nggak tahu kan ya. Sini duduknya di sini. Sebentar keluar dulu. Kalau saya nggak tahu nih, kalau saya nggak tahu nih angkatan berapa ini. Nah, tapi kenal. Ya sekedar gelar ini aja. Ini termasuk alumni kita juga ya. Iya. Dan juga ini direktur pengabar TV ini Direktur dia pengabar ini TV. biasa Amin. punya empang 10 ikannya 1. Iya. Kalau saya sih angkatan tahun 2011 ya, 2011. Oh pas jauh Iya. sama saya. Karena memang pas saya tinggal di yayasan juga emang nggak ketemu sih sama abang-abang ini. Abang Japet juga saya ketemu-temunya pas di Jawa Timur. Ngapain Jawa Timur? Bisnis Ya, lah, bisnis lah mungkin. kita sih ada project di sono. Enggak, kita mau buka usaha. Tukang las. Usaha ternak ikan. Oh, ternak ikan. Kantong Panti 10 ikan Pijat. 1. Katanya Panti Pijat. Katanya ada Jawa dulu ke Panti Pijat. Ini mah dulu waktu begini. Waktu begini dulu. Bang Ibu aja yang beli, Bang Iya. Bus nih. Kalau sama Bang Unggus emang ke Sering ya, saya kata sering waktu pas di yayasan. silaturahmi juga. Sering silaturahmi pas di yayasan juga, pas saya tinggal di yayasan emang dia itu salah satu emang pengawas kami Oh. di panti. Kalau zaman saya itu dia masih mondok, tapi Betul. kalau lagi pulang, Ah. kalau dia nih masih mondok. Pulang kalau pulang ke sini juga dia bawa penyakit. Betul itu betul. Jauh-jauh bawa penyakit aja lu. Betul. Dia nggak ada tidur Bagi-bagi keberkahan ya enggak? Bagi-bagi rezeki katanya. Berkah itu. Gudik. Aduh. Alhamdulillah ya di Banyak perlu. alhamdulillah di apa namanya di yayasan saya juga Sedih. maksudnya nggak nyangka gitu. Nggak nyangka saya juga bisa ke yayasan dan saya juga nggak nyangka bisa ketemu abang-abang ini gitu yang hebat-hebat lah gitu kan. Amin. Alhamdulillah. Memang terbentuknya Ngabar TV juga ya memang salah satunya jalan dari yayasan juga gitu kan. Ya makanya terakhir Bang Ipu bilang, mulai datang ya, ini kita kontennya nih ada Ubus nih mau ngebahas ya nostalgia lah, ya kan. Makanya saya hadirin dah kan kalau waktu kayak gitu makanya. Iya. Dalam waktu ini juga. Karena susah juga Pak. Hmm? Susah kalau buat apa minta waktunya Bang Ubus itu susah. Oh, sekarang sibuk. Nggak cari dan bukan. Susah. Tadi juga pas saya ngomong sama tim ya kan, saya pengen bincang-bincang soal yayasan masa lalu lah gitu, mengenal sosoknya Baba. Ibaratnya kalau kita menceritakan sosok Baba, kita kan apa namanya maksudnya belum pantas lah, masih ada anaknya gitu, masih ada anaknya kan. Kalau misalkan sama Bang Ubus kan anaknya sebagai anak Baba itu kan maksudnya memang apa yang dikatakan sama Bang Ubus itu real, Betul. itu benar gitu kan. Kita kan hanya kalau kita kan hanya sekedar mungkin Iya. tampilannya sebagai pengurus atau pengasuh ya. Kalau dia kan sosok orang tua yang pastinya ketemu seperti apa itu karakternya. Iya. Bukan Jabet, ini Apa seadanya ya? ini ya kita nggak ada kopinya kan. Biasa kita kan bareng-bareng. Dari siang ngopi. Jadi di panti lagi Nah, kita. satu join, betul. Salome. Jadi gitu bos, gue juga kan dengar kabar juga katanya lu juga sebenarnya sih nanti lu bikin konten deh buat dia nih kayak kan gue dengar kabar nih katanya dia juga ngajar ya, ngajar beksi ya, Bukan ngajar, bantuin. 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 Pakai bahasanya. Yang penting kan kedengarannya begitu kata gue, wah seni nih, seni budaya. Harus kena pukul. Hmm? Kena pukul. Kalau bahasa ngajar kan udah guru, udah hebat, saya mah belum. Tapi kayaknya enggak asik dah kalau dibahas di momen ini. Betul. Nanti deh waktu pada lu punya waktu, dia punya waktu, bahas dah Nah, tuh. iya. Budaya beksi kan. Iya, Kalau kalau pengen ini- nonton nih, apa perlu gue diundang gue datang deh. Jadi kalau tema ini kita membicarakan terkait masalah Masalah yayasan lu. ya, Cuma memang yayasan. kemarin gue denger aja dia kan ngajar itu, ngajar apa nih, ngajar silat, gila. Ntar lu malah sekali jadi undang ntar lu sparring. Paling berantem dua. Aduh. Ketes. Patah tulang gue. Tapi jadi pelatih lumba-lumba ada nggak? Tapi kemarin saya dengar dia juga bukan hanya bisa itu BXI ya, seni bela diri. Nyiapin kambing. Bukan. Oh enggak. Tapi dia bisa belajar renang anak buaya. Paling jago. Ya, coba itu. Bener. Buaya darat, buaya apa sih? Buaya darat ya. Oh ya tuh, pertanyaan Kang Jabir belum kita jawab tuh. Yang mana? Yayasannya berdiri. Oh iya, betul. Kita sampai kelewat tuh. Manusia sih ya. Enggak apa-apa wajar ya. Jadi kalau yayasan bisa berdiri gitu gini, jadi emang dulunya itu Baba tuh punya cita-cita, itu cita-cita beliau Membangun yayasan. dulu. Sempat berkata kayak gini. Gua nih pengen punya asrama, pengen bangun asrama, tapi nampungnya bukan santri-santri buat mondok, tapi santri-santri itu anak-anak yatim. Ya, soalnya itu berkah juga. Ah, kayak gitu. Tapi beriringnya waktu
Allah ngijabah, dikabul. Karena niatnya bagus. Terjadi. Kan kalau aneh kan ini dari Tangerang juga tuh. Ah. Salah satunya kan ada 2 anak. Ah. Yang awal itu dari di Tangerang dulu, yang Almabura apa Anaja dulu? Anajia dulu. Oh, Anaja dulu ya? Anajia dulu. Jadi Anajia itu berdiri dari tahun 80 kurang lebih. Oh iya. Dari tahun 80 dari zamannya itu asrama di Bisa sana. belum masuk kali ya. Iya. Ya, jadi dia. Terus serius nih gara-gara dia nih. Kalau begitu deh. Takutnya kan zamannya Bitung belum pakai lepis. Takutnya kan. Cutbray. Sama bahan. Cedera itu, Pak. Kalau tambah banget sih inget sosok si Jabeng nah. Itu. Nanti kita hadirkan lah Jabeng nah. Iya di tahun akan undang pasti ya. di tahun 80 itu. Udah tahun 80 ya. Kurang lebih tahun 80. Nah, lama-lama alhamdulillah semakin berkembang, makin berkembang, anak-anak juga banyak. Tapi pernah tuh yang pernah saya nggak pernah lupain. Salah satu kisah almarhum tuh, yang orang kebanyakan nggak tahu.